Beliau untuk menyampaikan ya apa ini. Juga terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mensosialisasikan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu tugas kami selaku calon guru ya. Jadi tiap bulan itu ada tugas yang namanya aksi nyata. Jadi betul-betul nyata dilaksanakan. Biasanya tertulis, kalau nyata itu betul-betul dilaksanakan. Ya. Kemarin sudah ada yang buat video, yang ada main drama. Yang benar kami buat video, yang baca puisi. Ya itu namanya aksi nyata. Ya tiap bulan juga kami mengadakan namanya loka karya. Ya loka karya. Kalau sudah sama Ibu loka ini, loka karya 1 bulan tadi, bulan ini masuk loka karya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya sosialisasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Ya ini ya Ibu ya Rahmi Mitantara ya pengajar praktik kami. Ya beliau ini guru TK di SD Padang. Ya. Nah ini Pak Triya Wiswatono, fasilitator. Jadi dia yang membimbing kami. Ya. Ini dia di Jakarta. Nah ini ya saya sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak kenal. Ya. Nah baik Bapak Ibu, jadi ya sosialisasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Jadi semboyan kami itu ya bergerak Indonesia maju. Ya jadi ya sebagai calon bergerak ya kita itu harus selalu bergerak. Nah, Bapak Ibu kita mulai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya yang pertama menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi proses pendidikan agar anak itu ya mendapat ilmu yang berfaedah untuk kehidupan secara lahir dan batin, bukan secara lahir saja, jadi luar dalam. Ya, nah itu sedangkan berikutnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat dan didik anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemayan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, jadi kita ini yang tempat kita ini pendidikan, sekolah itu ada tempatnya. Ya, jadi pendidikan itu yang kita anggap sebagai ladang. Dan nanti kita anggap guru itu sebagai petani ya atau ya yang memiliki ladang tersebut. Tujuan pendidikan. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu ya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi kita fokuskan pada menuntun. Ya, menuntun. Menuntun itu artinya kita itu membimbing kita. Ya, bukan ngajari. Nah, kan peran pendidik. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik itu ya kita ini seperti seorang petani atau tukang kebun. Ya, tahu Bapak Ibu petani itu bagaimana? Ya, sedangkan anak ya atau siswa ya itu adalah benih ya atau biji tumbuhan yang semai dan ditanam. Ya, jadi kita petaninya, anak itu adalah benih. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya ya kita inilah yang akan mengubah anak tersebut mau jadi apa. Kalau tempatnya bagus, ya petaninya ya tidak rajin, tentu hasil yang kita tanam tadi ya kurang bagus, jelek.
Begitu juga sebaiknya, walaupun kita sudah berusaha bagus, petaninya sudah rajin, tempatnya bagus, tapi benih yang kita tanam itu benih yang tidak bagus, ya hasilnya juga kurang bagus, ya. Walaupun nanti bisa sedikit-sedikit kita ubah, ya. Nah, begitu tempatnya, ya, tempat sekolah kita ini. Jadi kalau tempatnya itu, kandangnya itu juga tidak bagus, ya, tentu hasil yang akan kita capai, ya juga tidak bagus. Nah, jadi antara pendidik anak-anak dan sekolah itu harus saling mendukung, ya. Paling bagus kalau semua bagus, maka hasil yang akan kita capai nanti, yang output anak-anak juga akan bagus, ya. Nah, kita ini petani jadi cuma nyeman merawat, ya. Jadi hasilnya nanti yang bagaimana? Ya bagaimana kita merawat, ya menanam benih tersebut. Kalau kita rajin, telaten, ya betul-betul dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, yang insya Allah hasilnya akan bagus. Nah, jadi para pendidik harus tetap terbuka, namun tetap waspada. Jadi kita itu dalam mendidik anak, ya dalam istilah sekarang ini merdeka belajar, kita itu bebas, ya. Anak itu kita beri ya suasana merdeka, ya. Jadi konsep pendidikan kita selama ini kita buang, ya yang suka yang marah-marah, ya yang suka memberi hukuman, ya. Pokoknya suka yang kekeh negatif itu harus kita perlahan-lahan kita kurangi, ya kita buang, ya dimulai dari TK sampai ya tingkatan-tingkatan selanjutnya. Ya itu yang namanya merdeka belajar. Jadi anak itu kita beri ya suasana belajar yang betul-betul aman, nyaman dan menyenangkan. Ya tapi ingat ya kita harus tetap ya waspada, ya. Jangan sampai karena kebebasan yang kita beri anak itu menjadi ya kelewatan, ya. Nah, dasar pendidikan anak. Nah, jadi dasar pendidikan anak menurut Ki Hajar Dewantara itu ada yang namanya kodrat alam. Ya, jadi bagaimana dikatakan kodrat alam? Jadi kodrat alam itu artinya ya kita mengajar anak itu harus disesuaikan ya dengan lingkungan di mana anak tersebut berada. Ya di mana? Kalau kita di desa, ya ajarlah bagaimana ya pendidikan di desa. Jadi kita tidak ya nyimpang. Jadi lihat suasana desa kita. Bagaimana kodrat kita ini? Ya kita ini daerah pertanian. Ya berarti selalu berhubungan dengan pertanian. Ya banyak pedagang. Berarti selalu berhubungan dengan ya perdagangan. Jadi jangan kita hubungkan dengan industri. Tidak nyambung dia nanti. Ya. Jadi sesuaikan dengan kodrat alam. Nah berikutnya, ya. Jadi karena kodrat alam, jadi kita lihat sosial budaya daerah kita bagaimana anak itu. Dia ini berdasarkan ya dari daerah ini. Ya, nah itu kita sesuaikan. Ya. Jadi jangan sampai ya daerah kita ngambil yang pendidikan dari daerah lain. Ya kita ngajar anak yang berdasarkan dari daerah barat. Ya beda, ya antara Irian Jaya Papua dengan Sumatera Selatan, ya alamnya berbeda. Ya mungkin di Papua sana anak itu lebih menitikberatkan kepada ya keadaan alam yang tantangannya lebih kuat. Ya mungkin mereka ada lokalnya berburu, ya mungkin ya yang lain-lain. Kita ya kita lebih dominan kepada pertanian. Nah, selain kodrat alam, ya itu juga dikenal sebagai kodrat zaman. Ya, nah, jadi dalam mendidik anak itu, ya kita harus sesuaikan dengan zaman di mana kita berada saat ini. Jadi ngajar anak itu jangan lagi ya seperti zaman dahulu, ya zaman tahun 2000, ya zaman tahun 90. Ya kita contohkan waktu ya kita SD dulu. Begini ya waktu ibuku saya ngajak SD dulu. Ya kalau salah dipukul. Ya kalau salah dilempar pakai penghapus. Nah, lagi. Ya.
Itu juga kan cara-caranya kalau dulu kita pakai kartu tulis. Nah, tapi kalau ini sudah zamannya berbeda, kita menggunakan ya spidol. Mungkin nanti kita tidak lagi menggunakan spidol. Ya tinggal tulis-tulisnya pakai tangan di papan tulis, ya seperti layar sentuh. Tidak mungkin kan dia bisa terjadi. Ya namanya zaman selalu berubah. Nah, jadi untuk kode zaman, ya karena kita ini masuki abad 21, ya kita ajari anak itu pendidikan abad 21. Bagaimana pendidikan abad 21? Ya berarti anak itu harus lebih menguasai ya teknologi. Ya alhamdulillah kan anak-anak sudah bisa semua, namanya main HP, ya WA, Facebook dan lain-lain, ya juga bisa. Pendidikan dalam pendidik. Nanti kita belajar, ya. Jadi tidak lagi kita itu kalau mau soal pakai tulis tangan, ya. Kita harus sesuaikan dengan abad 21. Ya. Bila perlu nanti kalau dana mencukupi dapat bantuan yang setiap anak dapat ya laptop, ya. Siapa tahu kan? Nah ini, ya ini dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini menyangkut budi pekerti, watak atau karakter. Jadi budi pekerti itu ya perpaduan antara pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, bisa juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, rasa afektif sehingga menciptakan karya, ya psikomotorik. Ya. Jadi di mana budi pekerti itu yang paling bagus, ya? Jadi budi pekerti itu yang seharusnya diciptakan dari keluarga. Jadi anak itu yang budi pekertinya itu sudah terbentuk dari keluarga. Anak itu lahir dari keluarga baik-baik, yang orang tuanya perhatian, yang insya Allah yang anak tersebut akan tumbuh menjadi yang anak yang baik, memiliki karakter yang baik. Nah, jadi keluarga tempat bersemayanya. Jadi pertama sekali keluarga, ya baru nanti sekolah. Yang kita ini cuma meneruskan. Nah ini, ya. Jadi untuk pembentukan karakter anak itu, ya yang paling utama dan pertama itu yang adalah keluarga. Jadi di keluarga itulah anak-anak itu belajar ya masalah tata agama, sopan santun, ya dan lain-lainnya. Nah ini Bapak Ibu. Sekarang ini ya sudah zaman Pak ya Nadiem, ya kita ini yang menciptakan namanya profil pelajar Pancasila. Ya, yang mana profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya, jadi profil pelajar Pancasila itu inilah yang diharapkan pemerintah saat ini dan sampai masa yang akan datang. Jadi diharapkan anak-anak kita itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Maha Mulia. Yang kedua berkebinekaan global, 3 gotong royong, 4 kreatif, 5 berangkitis dan 6 mandiri. Ini Pak Guru Penggerak Bapak Ibu, ya jadi Guru Penggerak itu perannya ada ya sebagai pemimpin pembelajaran, komunitas praktisi. Yang ketiga sebagai kok atau pelatih bagi guru lain. Yang keempat ya kolaborasi antar guru. Nah, yang kelima kepemimpinan murid. Ini yang peran guru penggerak, ya memunculkan gagasan-gagasan baru yang akhirnya berpihak pada murid. Nah ini ya nilai-nilai guru penggerak. Nah untuk visi, ya visi ada sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Nah maksudnya Bapak Ibu kita itu harus punya visi. Dan ini mungkin segala budaya itu ya agar kita abaikan, ya karena kita sering gak sempat. Ya mungkin nanti kalau pandemi ini sudah berakhir,
Yang budaya-budaya apa yang ada di sekolah ini kita ulangi lagi, ya kita tingkatkan. Ya bagaimana budaya-budaya yang bagus di sekolah kita ini akan berjalan seperti biasa. Ya misalnya sebelum masuk belajar siswa itu baca doa. Yang di dalam kelas sebelum mulai belajar siswa itu diberi kesempatan yang membaca. Itu namanya budaya literasi. Ya, nah itu budaya. Itu harus kita ya lanjutkan lagi. Nah, visi sekolah Bapak Ibu, ya jadi visi sekolah kita itu ya CSD ya, cerdas, santun, dan takwa. Sebelum membuat suatu visi sekolah, ya kita harus lakukan pendekatan. Ya, jadi bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Ya, nah, bagaimana cara membuat murid disiplin? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, coba Bapak Ibu, siapa yang bisa? Ya, bagaimana cara membuat murid disiplin? Ya, memberikan contoh. Yang selama ini kita laksanakan bagaimana membuat murid disiplin? Ya, Dana? Membuat murid disiplin. Ya, kamu harus begini. Ya, kalau tidak begini. Ya, jadi biasanya kita itu kalau membuat murid disiplin itu kita itu selalu memaksa. Ya, yang tugas harus dibuat, yang tidak buat, ya dihukum. Nah itu kita mau disiplin. Ya, yang datang terlambat dihukum. Ya, lama-lama kan ada jadi disiplin. Nah, tapi itu disiplin yang tidak baik. Ya, karena itu yang adalah satu paksaan. Ya, siapa yang bisa mendisiplinkan? Yang kita semua bisa. Ya, guru kelas, yang guru agama, yang penjaga sekolah bisa semua. Ya, apalagi kepala sekolah. Ya, bisa mendisiplinkan murid. Ya, nah, disiplin. Ya, jadi disiplin itu selama ini kita hubungkan dengan namanya tata tertib. Ada aturannya. Begini. Ya, ada tata tertibnya. Terus disiplin itu selalu berhubungan dengan kata atur. Ya, jadi disiplin, ya atur dia. Terus disiplin itu selalu dihubungkan dengan kata-kata kepatuhan pada peraturan. Yang keempatnya, ya disiplin itu selalu berhubungan dengan namanya hukuman. Ya. Ya. Nah, disiplin Bapak Ibu, ya. Jadi disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita itu membuat yang orang disiplin itu supaya dia itu patuh pada kita. Biasanya kita itu selalu menakut-nakuti. Ya, bagaimana orang lain itu yang patuh kepada kita. Nah, tapi paradigma itu sekarang kita sudah ubah. Ya, bagaimana disiplin sekarang ini yang menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin tinggi sehingga mereka bisa berperilaku yang pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, berarti artinya disiplin itu mereka itu ya dari dalam diri mereka, bukan dari luar. Jadi kita ubah. Jadi ya, nah ini 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Rosen. Ya, jadi manusia itu disiplin ya karena pertama mereka itu untuk menghindari ketidaknyamanan, takut dihukum. Ya anak itu takut dihukum, datang pagi-pagi tepat waktu. Ya pekerjaan rumah selalu dibuat karena dia pertama takut hukuman, ya untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, ya disiplin. Ya, siapa yang rajin ya dapat buku. Ya, siapa yang rajin dapat ujian. Nah itu. Ya. Yang ketiganya untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
Jadi yang mana yang paling bagus? Yang ketiga. Karena yang kedua ini, ya, misalnya Bapak Ibu selama ya, nah ini yang paling penting, ya keyakinan keras, ya. Jadi keyakinan keras, ya, yang harus menciptakan lingkungan yang positif. Ya, apa keyakinan keras, ya, ya, ya. Mengapa keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan keras? Nah ini, ya. Mengapa keyakinan keras? Ya. Ya, mengapa kita memiliki peraturan dengan penggunaan helm? Dan berikutnya, ya. Jadi artinya tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata tidak. Itu kata negatif, ya. Itu keyakinan keras. Nah itu seperti itu contoh, ya. Itu kami buat keyakinan keras. Tapi ternyata ya banyak yang sama. Ya masih ada anak yang buat sama, ya. Nah itu contoh keyakinan keras. Itu keyakinan keras. Ya, ya. Hendaklah tidak terlalu banyak. Nah, jadi Bapak Ibu, ya usahakanlah ya kita membuat keyakinan keras. Ya, jadi semua warga kelas ikut semua buat keyakinan keras. Ya itu tidak paksaan. Ya itu berdasarkan dari dalam hati mereka. Ya, jadi kalau dalam hati mereka yang melaksanakan, berarti mereka sendiri yang akan merasa malu karena mereka melanggar keyakinan mereka itu. Ya, nah prosedurnya, ya satu belum bisa buat, ya terpaksa gurunya yang buat. Ya, setiap anggota kelas perlu senang. Ya, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ya, saling menghargai. Ya, nah, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, bagaimana yang kelas tinggi, kelas 5? Ya, mulai sekolah. Ya, jadi diberitahu kepada murid begini, ya, sanksi yang ada di sekolah kita. Untuk dasar manusia, jadi manusia itu memiliki kebutuhan, ya, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, ya kebebasan dan terakhir kesenangan. Jadi kita harus paham, yang rasa kuat akhirnya dia berkelahi terus, ya, atau jadi senang-senang, ya, berkelahi itu bisa membuat, ya, jadi tidak terlalu penting. Nah ini kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidup ini, yang senang-senang. Yang itu yang kita itu memiliki 5 macam posisi kontrol. Yang pertama kita sebagai penghukum, ya, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, ya, sebagai monitor, pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, ini tingkatannya yang penghukum ini tingkatannya paling rendah. Jadi kalau ada siswa oleh manajer, ya, dia gabungan. Nah, ini yang paling penting segitiga institusi. Ya, nah ini Bapak Ibu yang perlu kita lakukan, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ya, nah ini Bapak Ibu, ya, ini yang perlu kita lakukan, ya, kalau kita menghadapi murid yang bermasalah. Ya. Jadi kita dengan proses kolaboratif itu kerjasama, ya, mencari solusi. Jadi dia mulai memiliki sendiri apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka melakukan orang lain. Ya, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Nah, ciri restitusi yang bukan menebus kesalahan. Ya, yang berikutnya memperbaiki hubungan.
Ya, institusi tawaran bukan paksaan yang menuntut untuk melihat ke dalam diri, yang mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, institusi cara yang paling baik, ya fokus pada karakter. Ya, institusi menguatkan, ya fokus pada solusi. Ya, institusi mengemui yang bersalah kepada kelompoknya. Ini ciri-cirinya. Ya, dari kontrol. Jadi dari teori kontrol ini, ya ini yang akan kita buat, ya yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, jadi di sini menstabilkan identitas. Yang ditanya identitas itu, ya kita kembalikan anak itu bagaimana, ya agar dia mengerti kesalahan yang dia perbuat. Ya, validasi tindakan. Ya, nah, jadi tindakan yang salah tadi kita validasi, akhirnya kita lihat mengapa anak itu berbuat salah. Tanya, ya mengapa kamu tidak bikin tugas? Nah, tentu anak itu akan memiliki alasan. Ya, mungkin karena dia tidak punya buku. Ya, nah, terus akhirnya menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan itu tanya, ya kalau kita tidak bikin tugas, ya apa yang akan terjadi? Ya, anak itu mulai berpikir, ya kalau dia tidak bikin tugas, artinya dia tidak akan memiliki nilai. Ya, jadi kita tidak lagi ya mau marah kepada anak. Ya, dia sendiri memikirkan apa kesalahannya. Ya, nah ini yang namanya segitiga restitusi. Ya, ya, nah ini Bapak Ibu, ya menstabilkan identitas, ya dari yang gagal menjadi orang yang sukses. Jadi setelah gagal karena dia membuat tugas, kalau kita sudah stabilitas identitasnya, ya dia akan berubah. Ya mudah-mudahan nanti dia berubah menjadi orang yang rajin. Ya, nah, jadi ini yang perlu kita katakan, kalimat-kalimat ya yang perlu kita katakan kepada anak supaya identitasnya stabil. Ya, permasalahan itu tidak apa-apa. Jika ada anak masalah, ya jangan langsung diponis salah. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, nah ini. Jadi kita langsung jangan ponis salah, kita stabilkan identitasnya. Ya, anak itu bertahun mengapa? Ya, nah, ini. Yang kedua, validasi. Ya, jadi validasi tindakan yang salah kita lihat. Ya, tindakan yang salah itu mengapa? Bagian itu tidak salah. Ya, kalimat apa yang perlu kita ucapkan? Nah, ya. Jadi tindakan yang salah itu malahan kita ya puji. Ya, puji dalam artian kita itu agak sedikit menyindir, ya. Ya. Nah, seperti ini. Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, nah, padahal dia lebih salah. Ya, jadi saya itu berpikir, ya, kalau ibu ini, bapak ini saya salah malahan mengatakan lebih buruk lagi bisa saya lakukan. Nah, artinya jadi berpikir, oh, berarti tidak baik. Ya, nah, yang paling bagus ya kita, kamu boleh mempertahankan sikap itu. Ya, artinya kita maafkan anak itu yang mengalami perubahan. Ini kalimat-kalimat yang perlu kita ucapkan ya pada anak untuk memvalidasi ya kesalahannya. Yang ketiganya menanyakan keyakinan. Ya, jadi kalimat-kalimat yang boleh kita lakukan ya. Nah, ini ya bagaimana keyakinan dia. Ya, keyakinan dia itu yang bagaimana? Jadi anak itu kan berpikir, oh ya dia itu yang anak-anaknya rajin. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi ya kita harus bisa mampu ya lagi takut. Ya, wah enak sekolah. Ya, sudah mulai kumpul kita nyanyi terus. Nah, senang dia.
Wah, enak ibu swasta itu, siapa yang bercerita? Ya senang. Ya, yang bercerita itu bercerita, untuk apa sekolah? Ibu itu tidak pernah datang. Kalau ngajar tidak jelas, ya, seret ibu itu. Dia tidak senang, dia nyaman di sekolah. Akibatnya dia tidak senang sekolah, dia malas. Ya, itu bagaimana? Ya, termasuk saya itu mesti diubah. Bagaimana? Saya sampaikan hari ini soal solusi filosofi kedatangan budaya positif. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.